sistem atau kekuatan dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan. Itu adalah pengertian pemerintahan. Nah, dengan demikian, kita melihat pada proses tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Dalam hal ini kita bicara tentang pemerintahan dalam negeri. Kita tahu bahwa pemerintahan dalam negeri dengan tugas pokok yaitu menyerasikan dinas-dinas dan instansi-instansi pemerintahan yang bersifat teknis. Itu adalah tugas utama atau tugas pokok dari pemerintahan dalam negeri. Nah, lalu kemudian cakupan tugas Departemen Dalam Negeri yang pertama adalah fungsi menyerasikan dinas-dinas atau instansi teknis. Lalu kemudian yang kedua, adanya sisa urusan pemerintahan, yaitu termasuk urusan salah satu dinas atau instansi teknis. Jadi pemerintahan dalam negeri dalam hal ini memiliki tugas-tugas yang paling urgen. Dalam hal ini adalah bagaimana supaya sistem tata pemerintahan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Karena pada dasarnya kepemimpinan pemerintahan yang terjadi atau yang terjadi di negara kita ini, bahwa presiden itu adalah kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan dalam hal ini, dia melaksanakan fungsi-fungsi yang paling utama, bagaimana untuk menyelesaikan dinas-dinas atau departemen-departemen untuk senantiasa bekerja sesuai dengan standar-standar pekerjaan yang telah ditetapkan. Karena pada umumnya sistem pemerintahan kita ini mengacu pada peraturan maupun perundang-undangan. Nah, kita lihat bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan yang demokrasi. Nah, bagaimana supaya sistem atau mekanisme sistem pemerintahan itu dia berjalan sesuai dengan norma dan norma-norma yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Nah, kita tahu bahwa proses di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan lebih banyak yaitu bagaimana mengelola pemerintahan itu sehingga pemerintahan itu dia berjalan dengan baik. Dengan demikian harus dibuat kelompok-kelompok kekuatan sosial politik. Bagaimana supaya badan legislatif, badan eksekutif itu bisa memiliki peran yang bagus, peran yang cukup untuk bagaimana mengendalikan sistem pemerintahan itu dengan begitu baik. Sehingga pemerintahan itu betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang kita. Kita tahu bahwa pemerintahan yang sementara dilaksanakan di negara kita ini lebih banyak mengarah kepada bagaimana menata sistem pemerintahan itu sehingga pemerintahan itu betul-betul baik atau yang disebut dengan good governance. Supaya bagaimana pelayanan publik itu bisa berlangsung atau bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat itu sangat tergantung kepada mekanisme atau sistem pemerintahan. Pemerintah memiliki tugas yang paling utama bagaimana supaya melakukan tugas-tugas pelayanan publik itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya
masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat utama sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bagaimana membangun sistem pemerintahan itu dengan baik sehingga mekanisme itu betul-betul berjalan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya ya, kepemimpinan pemerintahan itu betul-betul dimaknai ya, dimaknai oleh para elit atau para pemegang kekuasaan untuk bagaimana menata sistem pemerintahan itu dengan baik. Yang paling utama bagaimana yaitu legislatif. Legislatif dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk bagaimana menata sistem pemerintahan pusat sehingga sehingga polarisasi pelayanan yang ditetapkan di dalam sistem pemerintahan itu betul-betul dia sampai kepada masyarakat yang paling bawah. Karena pada dasarnya dibutuhkan pemerintahan yang punya kredibel, pemerintahan yang punya kepentingan supaya membangun polarisasi masyarakat itu dengan baik sehingga masyarakat itu merasa kehadiran pemerintah di dalam polarisasi kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat di dalam sistem kepemimpinan pemerintahan, yaitu bagaimana supaya pemerintah memiliki kemampuan penggerak dan mengarahkan orang-orang yang ada di dalam sistem pemerintahan itu. Bagaimana seorang pemimpin, dia memiliki kewajiban atau dia memiliki tanggung jawab untuk bagaimana membangun kekuasaannya itu sehingga kekuasaan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang pemerintahan, dalam hal ini adalah kepemimpinannya, dengan demikian itu harus dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintahan di daerah. Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah memiliki tugas-tugas bagaimana untuk mempercepat pembangunan di daerah. Karena pembangunan di daerah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan kehadiran para pejabat atau pemerintah daerah itu sendiri. Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bagaimana menata sistemnya dengan baik. Supaya masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil atau masyarakat yang ada di daerah-daerah terisolir, itu mereka bisa menikmati apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah punya kewenangan yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan di daerah. Karena daerah, hampir sebagian besar masyarakat itu ada di daerah. Sehingga polarisasi pelayanan publik itu betul-betul mampu ya, menembus apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena kita bicara tentang pemerintahan, berarti tidak terlepas dari masyarakat. Karena pada dasarnya, pemerintahan itu dia harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan daripada pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah itu. Ya.
Jadi tadi kita bicara tentang pemerintahan secara umum, sekarang kita bicara tentang pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah itu dia melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, agar pemerintah pusat itu dia tidak sampai turun ke daerah. Karena sudah ada perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah itu adalah pembangunan yang paling utama, itu adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian pembangunan di bidang kesehatan. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah pembangunan di dunia pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan dasar daripada masyarakat. Karena masyarakat harus memiliki kompetensi-kompetensi yang harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah dalam hal ini, bagaimana dia merumuskan kebijakan-kebijakan dalam rangka mempercepat polarisasi pembangunan di daerah itu. Karena pada dasarnya masyarakat di daerah sangat menggantungkan seluruh harapan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah gubernur, bupati, dan wali kota. Karena masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan demikian pemerintah bagaimana mendistribusikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat yang ada di daerah itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang sangat urgen. Hari ini kita lihat di mana-mana, semua daerah mengalami gejolak. Dalam hal ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar ini harus dilakukan atau harus mendapat perhatian dari pemerintah supaya masyarakat dia memiliki kepekaan atau kepercayaan kepada pemerintah. Karena hari ini pemerintah memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang paling utama adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang apa? Yang paling utama adalah pembangunan, adalah kebutuhan ekonomi. Hari ini kita lihat bahwa seluruh masyarakat mengeluh bagaimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka karena adanya suatu lonjakan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga hampir seluruh kebutuhan-kebutuhan dasar daripada masyarakat itu mereka tidak bisa penuhi. Sehingga diharapkan bagaimana pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa di dalam mekanisme atau sistem kepemimpinan pemerintahan Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia hari ini
diberikan tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana membangun nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Karena hari ini masyarakat lebih cenderung apatis. Masyarakat senantiasa masa bodoh. Karena apa yang diharapkan? Sehingga yang diharapkan itu agar pemerintah memiliki kewajiban, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menggerak semua sendi-sendi kehidupan atau semua sendi-sendi kebutuhan masyarakat itu, sehingga masyarakat dia memiliki kepekaan, dia memiliki rasa tanggung jawab bahwa dia hadir di negara ini juga dia memiliki tanggung jawab untuk bagaimana dia patuh terhadap pemerintah. Itu yang diharapkan. Karena tujuan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia ini yang paling utama itu adalah bagaimana menciptakan dimensi atau perwujudan agar masyarakat itu bisa menikmati hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan. Karena pemerintah diberikan tanggung jawab baik itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun di dalam perundang-undangan. Sehingga pemerintah memiliki kewenangan, memiliki kewajiban untuk bagaimana menata sistem pemerintahan itu dengan baik agar pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah itu berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu dia memberikan ruang yang sangat besar untuk bagaimana pemerintah itu dia melakukan fungsi-fungsinya sehingga masyarakat itu terlayani dengan baik. Karena kalau masyarakat itu terlayani dengan baik, ya otomatis apapun yang dilakukan oleh pemerintah, pasti dia taat, dia patuh. Karena kehadiran pemerintah itu semata-mata untuk menjawab segala kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga hari ini kita bicara tentang pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintahan dalam negeri. Nah, kita bicara tentang komponen pemerintah demokrasi. Komponen-komponen pemerintahan demokrasi. Nah, kita bicara tentang pemerintahan yang demokrasi. Apa yang harus dilakukan? Jadi pemerintahan yang sifatnya demokrasi, itu bagaimana supaya dia menata. Jadi dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan orang lain. Karena pemerintah itu adalah secara individual. Diharapkan agar pemerintah betul-betul melaksanakan tugas-tugasnya itu dengan baik. Apalagi kita bicara tentang kepemimpinan organisasi. Dalam hal ini adalah kepemimpinan pemerintahan. Ya. Bagaimana supaya pemerintahan itu dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Dengan demikian, diberikan kewenangan
diberikan fasilitas sehingga dia memiliki kewenangan membangun prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan kemajuan dari negara itu. Ya, dalam hal ini adalah negara Indonesia. Karena kita bicara tentang tujuan kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Jadi pemerintahan Indonesia ini diatur secara parsial, diatur secara empiris di dalam perundang-undangan kita. Sehingga pengertian-pengertian dasar dari pemerintahan itu betul-betul dimaknai, dipahami, supaya para elit atau para pemegang kekuasaan itu mereka melaksanakan tugas-tugas itu betul-betul sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga tidak terjadi masalah-masalah yang mengakibatkan demonstrasi di mana-mana, ya, karena pemerintah tidak mampu mengelola sistem pemerintahan dengan baik. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat pemerintah abaikan. Nah, ini sehingga membuat masyarakat menjadi geram, sehingga otomatis akan ada feedback, akan ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Karena ketika pemerintah tidak mampu mengelola sistem pemerintahan itu dengan baik, sudah barang tentu pelayanan publik itu tidak berjalan secara baik, ya otomatis masyarakat memiliki kewajiban atau memiliki hak untuk melakukan suatu gerakan agar ya pemerintah harus benar-benar mengoreksi tugas-tugas yang telah dilakukan. Karena pada hari ini sistem pemerintahan kita ya kalau dibilang ya baik ya orang bilang ya belum ya tidak baik-baik saja. Tapi pada berdasarnya negara kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ini yang paling utama bagaimana membangun kepercayaan dari masyarakat. Jadi bagaimana kepercayaan masyarakat itu betul-betul diberikan kepada pemerintah. Karena kalau tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, itu otomatis akan ada dampak. Sehingga di dalam pengelolaan sistem pemerintahan Indonesia, yang paling utama adalah bagaimana melakukan tugas-tugas itu dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat itu ada. Dengan demikian, daerah atau negara ini akan aman. Karena negara butuh para pemimpin yang punya kredibel. Negara membutuhkan orang-orang yang punya kapasitas. Negara membutuhkan orang-orang yang punya tanggung jawab. Oleh sebab itu, hari ini pemerintah diberikan kesempatan untuk bagaimana memberikan nilai-nilai yang baik sehingga masyarakat betul-betul percaya kepada pemerintah. Karena apabila pemerintah tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat, ya otomatis banyak hal yang akan terjadi di mana-mana. Sehingga hari ini kita lihat di dalam sistem tata pemerintahan Indonesia, bagaimana seorang presiden dia mengelola sistem pemerintahannya. Sehingga sistem pemerintahan itu betul-betul dikelola oleh orang-orang yang profesional.
Karena pada dasarnya presiden adalah kepala pemerintahan. Dengan demikian, presiden menjadi kepala pemerintahan di pusat, lalu kemudian bagaimana mengelola sistem pemerintahan pusat itu. Karena kalau sistem pemerintahan pusat itu dia berjalan dengan baik, ya otomatis di daerah itu juga dia terikut. Karena ada fungsi kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Karena kalau tidak ada fungsi kontrol dari pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, ya sudah barang tentu akan melahirkan berbagai macam problem di tengah-tengah masyarakat di daerah. Karena kita tahu bahwa sebagian penduduk itu ada di daerah. Sehingga di daerah itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena hari ini di dalam pemerintahan di daerah yang paling diutamakan adalah bagaimana membangun sistem pemerintahan daerah itu dengan baik. Sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah itu dia bisa terpenuhi dengan baik. Kalau dia sudah terpenuhi dengan baik, maka daerah itu betul-betul aman. Kemudian peningkatan kesejahteraan itu akan dirasakan atau dilihat di sana. Sebagai penutup, ya, penutup untuk pertemuan hari ini, saya mengharapkan agar mungkin ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Halo. Tidak ada, Bapak. Oke. Berarti sudah paham ya? Iya, Bapak. Ya. Anda belajar sebagai bekal ya. Sebagai bekal Anda program studi ilmu pemerintahan ini ya Anda harus punya bekal untuk ke depan menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena menjadi seorang pemimpin itu yang baik akan mendapat nilai kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai nanti kita ketemu lagi. Oke, selamat sore. Sampai ketemu lagi.